Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Fatimah dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian tentang penelitian tindakan kelas yang berjudul upaya peningkatan penguasaan kosakata bahasa Indonesia pada anak kelompok TKB melalui metode bernyanyi di TK Dharma Wanita Langge, Kalduba Selatan, Wakatobi. Langsung saja saya menjelaskan bagian pembahasan. Yang pertama, kajian teori, di mana kajian teori ada perkembangan bahasa anak usia dini. Hakikat perkembangan bahasa anak usia dini yaitu perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik komunikasi lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan, akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak. Tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Kemampuan berbahasa anak merupakan suatu potensi yang dimiliki semua anak manusia yang normal. Kemampuan itu diperoleh tanpa melalui pembelajaran khusus. Hal yang sangat menakjubkan adalah dalam waktu yang relatif singkat, anak sudah dapat berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak menurut Jamaris dan Susanto dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu kosakata, sintaksis, simatik. Kedua, prinsip perkembangan bahasa anak usia dini sesuai dengan pendapat Vygotsky dalam Susanto pada tahun 2011 tentang prinsip zone of proximal, yaitu zona yang berkaitan dengan perubahan dari potensi yang dimiliki oleh anak menjadi kemampuan aktual. Maka prinsip-prinsip perkembangan anak usia taman kanak-kanak sebagai berikut. Pertama, interaksi. Kedua, ekspresi. Karakteristik perkembangan bahasa anak usia dini. Anak-anak usia 3-4-5 tahun tibalah masa pertumbuhan dahsyat di bidang bahasa. Perbendaharaan kata meluas dan struktur sematik dan sintaksis bahasa mereka menjadi semakin rumit. Perubahan dalam hal bahasa mewakili perkembangan kemampuan kognitif. Fungsi perkembangan bahasa anak usia dini. Halliday dalam Prasetyaningsih tahun 2013 menyatakan bahwa fungsi bahasa perorangan yaitu sesuatu pemakaian bahasa atas dasar individu anak yang masih kecil. Halliday mengklasifikasi bahasa anak-anak kecil menjadi 7 fungsi, yaitu fungsi instrumental, fungsi menyeluruh, fungsi interaksi, fungsi kepribadian, fungsi pemecahan masalah, fungsi khayalan, dan fungsi informatif. Proses pemerolehan perkembangan bahasa anak usia dini. Menurut Maxson dalam Prasetyaningsih tahun 2013, yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa atau language acquisition atau akuisi adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Pengembangan kosakata anak usia dini. Pengertian perkembangan kosakata. Menurut E.B. Harlock dalam Restanti, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai
akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Jenis-jenis kosakata. Jenis kosakata menurut Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2012 dapat dikategorikan sebagai berikut: kosakata dasar, kosakata khusus. Kemudian teknik-teknik pengajaran kosakata. Adapun teknik pengajaran kosakata anak usia dini menurut Syukron dan kawan-kawan pada tahun 2010 dipaparkan sebagai berikut: pertama, mendengarkan kata; kedua, mengucapkan kata; ketiga, mendapatkan makna kata; keempat, membaca kata; kelima, menulis kata. Kemudian kita masuk pada metode bernyanyi. Pengertian metode bernyanyi. Bernyanyi merupakan bagian dari kebutuhan alami individu. Melalui nyanyian, kemampuan apresiasi anak-anak akan berkembang, dan melalui nyanyian anak dapat mengekspresikan segala pikiran dan isi hati. Sintaks metode bernyanyi. Metode pembelajaran melalui bernyanyi terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: pertama, tahap perencanaan; kedua, tahap pelaksanaan; ketiga, kegiatan pengembangan; ketiga, tahap penilaian. Dilakukan dengan memakai pedoman observasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dicapai anak secara individual maupun kelompok. Manfaat metode bernyanyi. Menurut Syamsuri Jari dalam Fadilah dan kawan-kawan menyebutkan bahwa di antara manfaat penggunaan lagu atau menyanyi dalam pembelajaran yaitu: pertama, sarana relaksasi dengan menetralisasi denyut jantung dan gelombang otak; kedua, menumbuhkan minat dan menguatkan daya tarik pembelajaran; ketiga, menciptakan proses pembelajaran lebih humoris dan menyenangkan sebagai jabatan dalam mengingat materi pembelajaran; kelima, membangun retensi dan menyentuh emosi dan rasa estetika siswa; keenam, proses internalisasi nilai yang terdapat pada materi pembelajaran. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisa data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. B. Setting penelitian. Penelitian terdiri dari dua waktu dan tempat berlangsungnya penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian itu adalah sebagai berikut. Tempat penelitian ini dilaksanakan di TK Dharma Wanita Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada kelompok B tahun ajaran 2020-2011 yang beralamatkan di Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi. Alasan peneliti mengadakan penelitian di sekolah ini adalah adanya permasalahan mengenai kosakata bahasa Indonesia pada anak kelompok B. Pada saat melakukan observasi didapati 75% atau 12 siswa yang memiliki kosakata bahasa Indonesia yang rendah atau belum sesuai dengan indikator, sedangkan 25% dan 4 siswa yang memiliki kosakata bahasa Indonesia baik atau sesuai dengan indikator. Kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu pada awal bulan Februari 2021 sampai bulan Juni 2021. Secara garis besar, pelaksanaan tindakan atau perbaikan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penelitian, tahap penyelesaian. Ketiga, subjek penelitian.
Subjek penelitian terdiri dari variabel, yaitu subjek penelitian yang melaksanakan tindakan atau guru, dan subjek penelitian menerima tindakan, siswa. Pertama, subjek penelitian yang melakukan tindakan. Subjek penelitian yang melaksanakan tindakan adalah guru kelompok B TK Dharma Wanita Langge, Kecamatan Kaldupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, tahun ajaran 2020-2021. Kedua, subjek penelitian yang menerima tindakan. Subjek penelitian yang menerima tindakan adalah siswa kelompok B TK Dharma Wanita Langge, Kecamatan Kaldupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebanyak 16 siswa. Anak yang terdiri dari 9 peserta didik laki-laki dan 7 peserta didik perempuan. Keempat, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik dalam proses pengumpulan data, diantaranya observasi, di mana observasi adalah cara menghimpun data melalui penghematan dan pencatatan secara sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, wawancara, di mana wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, partisipasi, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Keempat, tes. Tes adalah salah satu instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif ataupun tingkat penguasaan materi. Teknik analisa data. Analisis data adalah proses menganalisakan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan urutan dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan data. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.